Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai X-ray konvensional dan mobile. Apa itu X-ray? Mungkin dari teman-teman sekalian sudah banyak yang mengetahui apa itu X-ray. Cuman di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu X-ray. X-ray merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang diantaranya adalah cahaya yang dapat dilihat. Namun panjang gelombang dari X-ray sangat kecil sehingga frekuensi yang dimiliki sangat besar dan menyebabkan energi yang dimilikinya pun sangat besar. Sinar X-ray mempunyai ukuran panjang mulai dari 30 petahertz sampai 30 exahertz dan mempunyai energi dari 120 elektrovolt hingga 120 kilo elektrovolt. Adapun perbedaan X-ray konvensional dan X-ray mobile. Di antaranya adalah X-ray konvensional. X-ray konvensional adalah salah satu jenis pesawat sinar X yang digunakan untuk radiografi. Konvensional di sini menunjukkan pergerakan di mana pesawat konvensional pergerakannya terpadas pada stasionernya. Sedangkan X-ray mobile menggunakan pembangkit tegangan tinggi yang bermuatan kondensator, sehingga X-ray ini digerakkan menggunakan baterai. Sama-sama digunakan pada ruangan radiografi, namun alat ini dapat dipindahkan. Namun, pada umumnya sama dengan X-ray konvensional lainnya, hanya sinar X berbentuk pola segitiga yang dihasilkan pada titik fokus dan merupakan pengembangan dari pesawat Rontgen. Mungkin dari teman-teman bisa melihat gambar di samping perbedaan dari X-ray konvensional dan X-ray mobile. Cara kerja X-ray konvensional melalui generator yang membuat aliran listrik dengan potensial tinggi. Logam pijar molibdenum memijar pada saat tertentu. Logam pijar tersebut menghasilkan awan elektron. Logam pijar molibdenum disebut sebagai filamen. Pada suhu tertentu, saat pula elektron tertarik ke anoda. Anoda merupakan unsur radioaktif barium, platinum, sianida, atau tungsten karbid. Dengan kata lain, bila anoda dibombardir oleh elektron, akan timbul pancaran sinar radiasi Rontgen atau sinar X. Keadaan ini terjadi dalam tabung vakum Coolidge. Sedangkan X-ray mobile terdiri dari kart beroda yang membawa X-ray generator, X-ray tube, tungsten kolimator, dan penyimpan file berupa kaset. X-ray mobile menggunakan dua prinsip kerja, yaitu dari suplai 220 volt AC langsung dari baterai. Sumber 220 volt AC masuk ke step up trafo, lalu ke rectifier yang kemudian ke X-ray tube, di mana di antara X-ray rectifier dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangan ke kapasitor. Setelah terpenuh, kapasitor akan mendischarge ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X-ray. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan diagram blok X-ray konvensional. Mungkin dari teman-teman bisa melihat diagram blok X-ray konvensional. Nah, untuk yang pertama, power supply berfungsi untuk mendistribusikan tegangan pada seluruh rangkaian pesawat sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing rangkaian. Setelah itu, pada rangkaian HTT berfungsi untuk memberikan beda potensial antara anoda dan katoda, di mana anoda harus selalu mendapatkan polaritas positif dan katoda harus selalu mendapatkan polaritas negatif, agar elektron di sekitar katoda dapat ditarik oleh anoda, serta dapat menaikkan atau menurunkan tegangan dari satu rangkaian ke rangkaian lain. Dengan menggunakan step up bisa mencapai 1:1000. Kemudian rangkaian pemanas filamen berfungsi memberikan satu daya dan mengatur besar arus filamen agar terjadinya
thermonic emission. Bisa dikendalikan sehingga jumlah elektron bebas yang dihasilkan pada filamen tabung Roentgen bisa dikontrol. Selanjutnya, di dalam rangkaian pemanas filamen terdapat stabilator, yaitu berfungsi menstabilkan tegangan terhadap rangkaian filamen. Kemudian, rangkaian X-ray tube berfungsi tempat berlangsungnya proses terbentuknya sinar X. Dan yang terakhir, rangkaian timer. Rangkaian timer berfungsi menentukan lamanya proses penyinaran. Bagian X-ray konvensional. Yang pertama adalah power switch. Berfungsi sebagai tombol on-off serta sebagai saklar menyambung dan memutus supply. Kemudian yang kedua adalah generator. Berfungsi sebagai memberikan suplai tegangan untuk tabung anoda dan katoda. Kemudian yang ketiga, panel operasi. Berfungsi sebagai pengatur tegangan tabung dan arus filamen. Kemudian yang keempat, kolimator. Berfungsi untuk mengatur ukuran lapangan radiasi. Yang terakhir, tube, yaitu berfungsi sebagai tempat terjadinya sinar X. Kemudian untuk diagram blok X-ray mobile. Bisa dilihat teman-teman gambar dari blok diagram X-ray mobile. Untuk yang pertama, PLN adalah sumber tegangan yang digunakan oleh alat. Yang kedua, power supply membagi tegangan ke bagian alat-alat. Kemudian yang ketiga, microcontroller adalah bagian alat yang berfungsi untuk memberi perintah ke bagian alat lainnya untuk bekerja sesuai dengan setting user. Yang keempat, main kontaktor adalah bagian alat yang berfungsi untuk mengalirkan tegangan ke bagian alat-alat. Kemudian yang kelima, handwidth adalah bagian alat untuk expose. Yang keenam, konsol atau display adalah bagian alat yang menampilkan informasi alat juga untuk setting alat sebelum digunakan. Yang ketujuh, filamen adalah bagian alat yang berfungsi untuk meneruskan tegangan bagian katoda dari tube. Kedelapan, motor driver adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur bagian putaran motor. 9. Rotor adalah bagian alat yang berputar di dalam tube yang akan menyebabkan anoda berputar. 10. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan tegangan DC. 11. Filter berfungsi untuk menyaring noise tegangan sebelum masuk ke bagian inverter. Ke-12, inverter berfungsi sebagai mengubah tegangan AC menjadi DC, begitu juga sebaliknya. DC kontaktor berfungsi sebagai meloloskan tegangan DC setelah handwidth ditekan 2 kali. Yang terakhir, tube adalah tempat terjadinya X-ray akibat beda potensial antara anoda dan katoda. Selanjutnya bagian-bagian X-ray mobile. Yang pertama adalah power switch. Berfungsi sebagai tombol on-off serta sebagai saklar menyambung dan memutus supply. Kemudian kedua adalah hand switch, yaitu berfungsi sebagai preparation dan expose. Kemudian yang ketiga yaitu display. Berfungsi sebagai penampil menu dan setting. Kemudian yang keempat, tube, yaitu tempat terjadinya sinar X. Kemudian yang kelima, high voltage cable plus atau min. Berfungsi sebagai penghubung tegangan tinggi yang dihasilkan oleh generator. Kemudian yang keenam yaitu kolimator, berfungsi sebagai mengatur ukuran lapangan radiasi. Kemudian yang ketujuh yaitu generator, berfungsi sebagai memberi suplai tegangan untuk tabung anoda dan katoda. Kemudian yang kedelapan, lengan penumpang, berfungsi sebagai bagian yang dapat diputar untuk memudahkan posisi dan jarak objek. Kemudian yang kesembilan adalah pegangan kemudi yang berfungsi sebagai untuk memindahkan pesawat X-ray. Selanjutnya, bagian-bagian pesawat ronsen. Yang pertama,
rangkaian power supply, yang kedua rangkaian inverter, yang ketiga rangkaian transformator tegangan tinggi, yang keempat rangkaian pengatur tegangan tinggi, yang kelima rangkaian pemanas filamen, dan yang keenam rangkaian pengatur arus tabung. Oke, langsung saja ke rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian power supply. Berikut adalah gambar rangkaian dari power supply. Untuk cara kerja dari power supply itu sendiri, yaitu pertama, tegangan bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz dari PLN disearahkan dan difilter dengan kondensator menjadi tegangan searah sebesar 220 volt kali V2 kali 2 yang sama dengan yaitu 622 volt. Kemudian untuk tegangan 3 fase, rangkaiannya seperti pada gambar. Yang kedua yaitu rangkaian inverter. Di dalam rangkaian inverter itu sendiri terdapat rangkaian osilator. Prinsip kerja dari osilator itu sendiri yaitu yang pertama, apabila rangkaian RLC dihubungkan dengan sumber tegangan DC melalui saklar S, maka akan terjadi pengisian kondensator C sampai penuh. Yang kedua, saklar S kemudian dipindah menjadi 1 sampai 3, maka akan terjadi osilasi yang makin lama makin kecil amplitudenya atau disebut teredam karena energinya hilang di RS seperti pada gambar di atas. Selanjutnya yaitu rangkaian tegangan tinggi. Berikut gambar rangkaian dari rangkaian tegangan tinggi itu sendiri. Kemudian untuk cara kerja rangkaian tegangan tinggi itu, yang pertama, trafo tegangan tinggi dari TR1 dan TR2 bekerja secara bersamaan karena dihubungkan secara paralel. Kemudian yang kedua, pada setengah periode pertama, A positif dan B negatif. Harus dari A diteruskan ke V1, C1, B, dan kembali ke A. Kondensator C1 diisi tegangan. Kemudian pada setengah periode berikutnya, A negatif dan B positif. Arus dari B mengalir lewat C2. Kemudian pengisian kondensator C3 dan C4 bersamaan dengan pengisian C1 dan C2. C1, C2, C3, dan C4 dihubungkan seri menjadi tegangan tinggi. Kemudian kutub positif C1 dihubungkan ke anoda dan kutub negatif C4 dihubungkan ke katoda untuk memberikan beda potensial tabung ronsen hingga elektron-elektron ditarik dari katoda ke anoda yang kemudian akan terproses terjadinya sinar X. Selanjutnya yaitu rangkaian pengatur tegangan tinggi. Berikut ada gambar rangkaian dan gambar wiring diagram dari rangkaian pengaturan tegangan tinggi itu sendiri. Rangkaian pengatur tegangan tinggi adalah rangkaian pengatur tegangan pada tabung ronsen yang dikerjakan dengan cara membandingkan tegangan referensi sebagai pengaturan tegangan tinggi yang diminta. Kemudian dengan tegangan feedback tegangan tinggi yang dihasilkan. Kemudian ini satu contoh gambar rangkaian pengatur tegangan itu. Kemudian cara kerja dari rangkaian pengaturan tegangan tinggi itu sendiri yaitu yang pertama, tegangan tabung ronsen yang diinginkan sebesar kilovolt atau yang disebut kV sol dibandingkan dengan tegangan tabung ronsen yang ada di regulator. Hasilnya merupakan tegangan DC yang kemudian diubah menjadi pulsa frekuensi oleh VCO. Kemudian yang kedua yaitu pulsa frekuensi tinggi untuk men-trigger inverter sehingga trafo tegangan tinggi primer mendapat tegangan bolak-balik frekuensi tinggi dan diubah menjadi tegangan tinggi. Kemudian setelah tegangan tinggi mencapai nilai yang diminta atau kV IST sama dengan kV sol, tegangan tinggi berhenti naik dan menjadi konstan. Selanjutnya yang terakhir yaitu rangkaian pemanas filamen dan pengatur arus tabung. Untuk cara kerja dari rangkaian pemanas filamen dan arus tabung, yang pertama yaitu
aerosol untuk fluoroskopi diberikan ke regulator kemudian ke VCO yang mengubah tegangan DC menjadi pulsa frekuensi tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pulsa dari VCO diberikan ke gate inverter sehingga filamen trafo mendapat tegangan bolak-balik frekuensi tinggi dan tegangan outputnya diberikan ke filamen tabung ronsen dan kemudian filamen akan menyala. Kemudian karena tabung ronsen belum mendapat tegangan tinggi, maka belum ada arus tabung aeronya. Kemudian untuk menggantikan arus tabung ini, tegangan filamen diberikan ke lampu kecil. Melalui fototransistor, sinar lampu diubah menjadi tegangan dan dibandingkan dengan aerosol. Hasilnya akan dipergunakan untuk mengatur tegangan filamen, sehingga pada saat standby heating, tegangan filamen akan konstan. Kemudian pada waktu preparation, aerosol pindah dari standby heating ke aerosol exposure yang didapat dari perhitungan otomatis yaitu power max atau PSOL. Kemudian dibagi dengan tegangan tabung KVSOL. Kemudian aero AST belum ada dan tetap diambil dari lampu kecil tadi. Karena tegangan filamen naik, maka lampu kecil menjadi terang atau biasa disebut boosting. Kemudian pada saat exposure, dimulai dari arus tabung ini diberikan ke regulator melalui switch S1 yang pindah saat start exposure dan dibandingkan dengan aerosol. Kemudian setelah AST itu sama dengan aerosol, maka arus tabung berhenti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian wiring diagram pengatur tabung ronsen seperti pada gambar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku perwakilan dari salah satu kelompok kelas B yang beranggotakan saya Bintan Nur Fadilah dan satu lagi yaitu Irfan Maulana. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.